Shalom saudara, kita kembali lagi di dalam topik kita yaitu pendalaman Alkitab. Saat ini episode yang keempat, yaitu ajaran Tuhan. Mari saudara kita kembali kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus, atau dalam bahasa Inggris yang ada sebagai pokok di dalam ajaran gereja kita, yaitu Back to Jesus Teaching. Salah satu dari 5 pilar gereja kita, yaitu Back to Jesus Teaching. Mengapa? Karena ajaran Tuhan Yesus Kristus itu adalah intisari untuk menggenapi dan menyempurnakan yang lama, serta memberikan harapan yang baru kepada yang baru. Bukan berarti membatalkan yang lama, saudara. Banyak orang berkata, lu perjanjian lama ini perjanjian baru, kok berbeda? Tidak. Tetap yang lama ada, namun bagi orang yang percaya Yesus, sebagian sudah digenapi, tidak perlu dilakukan. Salah satu contohnya, yaitu ketika kita berdosa, tidak perlu membawa korban hewan. Kedua juga, kita tahu sekali di dalam itu, kita tetap menggunakan, saudara, yaitu Taurat itu bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, mereka akan dihukum berdasarkan hukum Taurat, yaitu salah satunya 10 perintah Allah. Tetapi bagi orang yang percaya bahwa semua hukuman Taurat itu, kutuk dan hukumannya sudah diterima Yesus, sehingga kita tidak lagi di dalam hukum Taurat, tetapi hukum kasih karunia. Namun hukum Taurat itu masih, saudara, masih berguna, masih hidup, tetapi bukan untuk orang yang percaya Yesus, namun bagi mereka yang tidak percaya Yesus. Sehingga itulah boleh dikatakan itu digenapi dan disempurnakan. Juga bagi orang Israel, mereka membutuhkan sunat secara jasmani. Tetapi bagi bangsa lain, mereka sunat rohani. Itu jauh lebih penting. Sehingga ajaran Tuhan ini, saudara, kita harus perdalam dan harus menjadi pilar atau inti atau tiang dalam menopang hidup kita dan iman kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh masuk dan kami boleh terbuka pikiran kami, boleh lebih fokus dan lebih mengenal, sehingga kami boleh berhasil dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Karena Engkau datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi apa yang sudah ada. Dan kami, Tuhan, sudah dipindahkan kepada hukum kasih karunia, supaya kami tidak lagi di bawah kutuk, di bawah peraturan hukum-hukum yang mematikan. Namun kami boleh ada di dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan, siapapun juga yang dalam pergumulan masalah, Engkau memberkati, Engkau menolongnya. Dan yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita lihat ajaran Tuhan. Kembali ke ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat selanjutnya. Ajaran Tuhan Yesus adalah firman kebenaran, dasar iman dan ibadah. 1 Timotius 6 ayat 2b dan 3. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, itu Tuhan tidak mau. Supaya saudara, kita harus menasehati, mengajarkan, ya. Dan jikalau ada orang yang tidak menurut ajaran sehat, perkataan sehat, yaitu perkataan Yesus, kita harus meninggalkan. Kita harus, saudara, bisa menyaring dengan bagus. Karena ajaran Tuhan itu ajaran kehidupan. Firman Tuhan pernah berkata dalam kitab Matius pasal 7, ayat 24 sampai dengan 27, nggak usah dibuka. Dikatakan perkataanku, yaitu siapa yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, dan dia melakukan, maka ia adalah orang yang bijaksana. Karena dia membangun sebuah rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Tetapi siapa yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, maka dia adalah orang bodoh. Dia membangun rumah di atas pasir. Ketika
ada hujan lebat, banjir, angin melanda rumah itu, maka rumah itu kemudian roboh dan hebatlah kerusakannya. Sehingga Tuhan ingin saudara bahwa kehidupan kita adalah rumah yang kokoh, rumah yang kuat, rumah yang damai sejahtera, rumah yang bahagia, rumah yang penuh kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus, bukan rumah yang gampang diombang-ambingkan, yang gampang juga roboh, saudara, yang bimbang, orang yang penuh kekhawatiran, yang rumahnya hidup di dalam ketakutan. Itu bukanlah. Sehingga hari ini kita perlu seperti itu. Bahkan Tuhan mengajarkan juga kepada kita, saudara, bahwa kalau kita percaya kepada Dia, mintalah dalam namanya. Asal firman itu ada pada kita. Dikatakan, jikalau kamu datang kepadaku, dan firmanku ada di dalam dirimu, mintalah apa saja yang kamu minta, pasti diberikan. Itu janji Tuhan luar biasa. Firman Tuhan, carilah, carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Jikalau engkau di dalam aku, kata Tuhan, sama seperti tanaman yang terus bertumbuh, maka dia akan berbuah lebat, saudara. Tetapi kalau kita tidak di dalam akar atau di dalam inti Tuhan, maka kita akan dipotong karena kita tidak berbuah. Sebab itu ajaran Tuhan itu memberikan masa depan kepada kita. Siapa yang percaya kepadaku, dia tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi terang. Siapa yang hidup dalam kegelapan, dia akan jalan terantuk. Tetapi siapa hidup dalam terang, dia akan semakin melihat kebenaran. Dan terang itu semakin terang. Firman Tuhan berkata, saudara, bahwa terang itu semakin bercahaya. Sehingga saudara, berkat Tuhan itu datang, baik berkat rohani maupun juga jasmani. Kita lihat dulu firman Tuhan selanjutnya. Ajaran Tuhan Yesus adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Itulah firman, itulah perkataan, itulah ajaran Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah sang firman yang telah jadi manusia. Sehingga apa yang dia katakan itu adalah firman. Dan itu adalah perkataan roh dan hidup yang bisa ditangkap oleh roh, saudara. Dan bisa memberikan kehidupan. Bukan, saudara, bukan lagi daging. Karena roh itu yang memberi hidup. Artinya, saudara, roh. Kalau saya punya roh, saya masih hidup. Walaupun daging saya mungkin, saudara, ada yang kurus, ada yang kurang, mungkin ada yang tidak bagus, mungkin ada yang sedikit terbakar, ada yang luka. Tapi rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tetapi di dalam arti rohani, roh itu bicara, saudara, firman. Bicara tentang ajaran Tuhan. Ya. Itu memberi kepada kita, hidup kepada kita. Tetapi daging itu bicara tentang duniawi. Saudara, duniawi. Ya, itu tidak berguna sama sekali. Karena itu mengandung banyak kekhawatiran. Sebab itu Yesus katakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Saudara, kalau kita menangkap firman ini, maka roh kita akan hidup. Dan hidup itu berarti punya kehidupan. Punya nilai-nilai yang bagus. Yang saudara bisa diberikan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan hidupnya kita ini, saudara, menjadi masalah bagi orang. Karena kita tidak hidup di dalam ajaran Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan pernah juga mengajarkan. Jikalau seseorang mau berperang, dia harus tahu lawannya. Berapa banyak. Apakah dia sanggup dengan 5.000 pasukan? Kalau nggak sanggup, dia lebih baik berdamai. Itu Yesus ajarkan, ajarannya sangat indah sekali. Dan dikatakan, jikalau seseorang membangun sebuah menara, dan dia harus menghitung dulu, apakah dia cukup untuk menyelesaikannya. Jikalau tidak, maka jangan. Supaya jangan sampai ada orang, saudara, yang kemudian menertawainya. Yesus mengajarkan kepada kita hal yang luar biasa. Itulah ajaran Tuhan.
Karena ketika kita mengikuti ajaran Tuhan, kita pasti membangun hidup kita punya hidup, roh kita bangkit kembali, iman kita bangkit kembali, rumah yang kita bangun kita tidak roboh. Bahkan juga masa depan kita boleh ada, apa yang kita kerjakan diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kita boleh menyelesaikan dengan baik. Kita lihat terus ayatnya. Ajaran Tuhan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 68 dan 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Maka dikatakan, saudara, di sini ketika satu dialog, ketika banyak orang meninggalkan Tuhan, maka Tuhan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Nggak pergi kenapa? Mereka katakan, kami nggak bisa pergi. Karena perkataanmu adalah perkataanmu hidup dan kekal. Kami percaya bahwa Engkau lah yang kudus dari Allah. Mereka tidak mau meninggalkan Tuhan. Sedangkan yang lain meninggalkan Tuhan. Tuhan mengatakan, tinggalkan saja. Tapi mereka nggak mau. Tuhan memberi izin. Tuhan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikut Tuhan atau meninggalkan. Sebagian besar meninggalkan. Tetapi ada yang tidak meninggalkan. Karena mereka tahu ajaran Tuhan adalah hidup, saudara. Bahkan Yesus pernah berkata juga dalam kitab Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Luar biasa. Langit dan bumi itu boleh lenyap. Tetapi satu titik, satu koma firman Allah tidak bisa lenyap. Semuanya harus digenapi. Dan ini kemudian Yesus juga katakan, langit dan bumi boleh berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita harus pegang ajaran Tuhan. Kita harus hidup di dalam ajaran Tuhan. Jangan terlalu melebar ke perjanjian lama. Boleh kita membaca, boleh kita mengambil sebagian untuk menambah. Tetapi jangan berintisarikan. Karena Yesus itulah ajarannya sempurna. Back to Jesus teaching. Jangan cuma back to the Bible karena luas dan kita jadi bingung yang mana ya. Perjanjian lama mengatakan mata ganti mata. Kalau orang jahat tetap kita harus balas kejahatan. Kalau orang membunuh kamu balas pembunuhan. Tapi ajaran Yesus lain. Saudara, kalau ada orang berbuat jahat, kita tetap harus berbuat baik. Itu menggenapi, itu menyempurnakan, bukan melarang, menyempurnakan. Bagi orang-orang yang percaya Yesus. Yang tidak lagi di bawah hukum Taurat. Tetapi di dalam hukum kasih karunia. Karena kita telah menerima pengampunan yang besar. Sehingga kita harus mengampuni orang lain juga. Karena Yesus datang ke dunia. Untuk menghapus dosa kita, menolong kita. Sehingga saudara, kita tidak perlu lagi, saudara, membalas orang yang jahat. Tapi kita harus mengampuni. Karena kita orang jahat dulu. Tapi diampuni Tuhan. Kita harus membalas juga. Yaitu berbaik mengampuni orang lain. Itulah. Bukan berarti perjanjian lama tidak laku. Saudara, itu tetap laku bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi bagi orang percaya Tuhan, saudara, itu sudah digenapi. Ajaran Yesus lebih disempurnakan lagi. Karena kita telah menerima kasih karunia besar. Sehingga cara hidup kita, cara melakukannya, cara membalas kejahatan, cara menyikapi hidup, kita harus sesuai dengan ajaran Tuhan yang sempurna. Kita lihat terus. Ajaran Tuhan Yesus membawa kepada hidup kekal. Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Luar biasa. Siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Kata-kata diutus itu, saudara, jangan menganggap Yesus itu cuma sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai orang biasa. Karena Yesus telah mengosongkan kealahannya. Dan dia mengambil rupa seorang manusia. Dan dia datang ke dunia ini punya misi. Yaitu mengutus dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Kalau dia manusia, diutus oleh Allah, tidak mungkin bisa menebus dosa kita. Seperti Musa yang diutus Allah menjadi nabi yang besar. Dia bisa membelah laut. Dia bisa memukul batu menjadi penuh, bisa keluar airnya.
Tetapi Musa tidak bisa, saudara, menghapus dosa manusia. Bahkan dia berdosa pun, dia tetap mendapatkan upah dari dosa itu. Sehingga dia tidak boleh masuk di tanah Kanaan. Tapi dia ada di Gunung Nebo, di puncaknya Pisgah gitu. Di situ dia mati, namun mayatnya hilang lenyap. Dan iblis mau mengambilnya, tidak bisa. Karena iblis mencoba untuk mengambil mayat Musa, supaya setiap orang itu mulai menyembah kuburan Musa. Tidak ada. Sebab itu Yesus mati dan bangkit, tidak ada kuburannya. Supaya orang tidak menyembah orang mati, tetapi mereka menyembah Tuhan Allah yang hidup, saudara. Sebab itu kata utusan harus hati-hati dipelajarinya. Sebab itu dikatakan, siapa yang percaya, maka dia peroleh hidup kekal dan tidak dihukum. Ia sudah pindah dari alam maut kepada hidup. Terus kita lihat. Fokuslah kepada ajaran Tuhan Yesus dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya. Mari kita lihat selanjutnya. 1. Ingat dan jangan lupakan ajaran Tuhan Yesus. Ingat dan jangan lupakan ajaran Tuhan Yesus. Jangan terlalu ingat kepada hukum Taurat. Terlalu banyak hukum-hukum yang diingat. Ya saudara, kalau itu cuma hafalan boleh. Tetapi kita harus ingat tentang ajaran Tuhan kita. Dan jangan dilupakan. Kalau kita terlalu banyak menghafal, terus kita menyamaratakan apa yang sudah digenapi, terus kita hidupkan kembali, tidak bisa. Contohnya, bangsa Israel kalau berdoa, dia pergi ke Bait Allah, menghadap ke Yerusalem. Kita nggak perlu lakukan itu. Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan yang hidup dan dia ada di dalam hati kita. Sehingga kita tidak perlu, kita boleh tahu itu, kita boleh hafal. Tapi kita tidak perlu melakukan. Itu dilakukan bagi mereka yang tidak percaya Tuhan. Sebab itu hari ini ingat dan jangan lupakan ajaran Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan, itu lihat mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka berdoa panjang-panjang. Mereka kira doanya mereka didengar oleh orang Tuhan. Tetapi Tuhan ajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu, karena apa yang sembunyi itu didengar oleh Bapakmu di surga. Nah, kita jangan show off, saudara. Banyak sekarang kita pelayan Tuhan, oh kita ambil ini, kita bikin barisan doa, kita bikin menara doa, kita bikin doa ini supaya orang tahu. Sebenarnya nggak salah juga, saudara. Tetapi, saudara, itu hanya cuma sesuatu gerakan, satu program. Namun intinya tetap jangan di situ. Intinya harus kepada Tuhan. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah pribadi. Bukan show off, bukan ditunjukkan. Bukan dengan pakaian, dengan panjang-panjang. Tapi dengan hati yang hancur. Hati yang sungguh-sungguh yang tulus. Sebab itu kita lihat Lukas 24 ayat 8. Ya. 24 ayat 5 sampai 8. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, jadi di situ ketika Yesus disalibkan dan kemudian dikuburkan, mereka kemudian pergi ke kubur, mereka mencari mayat Yesus. Mereka tidak menemukannya. Malaikat Tuhan ada di situ, dan kemudian juga Tuhan sudah bangkit, sehingga mereka bertanya kepada perempuan itu, "Siapa yang kamu cari?" Tuhan. Ya, dia sudah hidup. Bukankah dia sudah katakan sebelum kejadian bahwa dia harus diserahkan, ya, kepada orang berdosa dan disalibkan, dan dia akan hidup bangkit pada hari ketiga. Sama seperti ketika ditanya oleh para ahli Taurat orang Farisi, tandanya apa kalau engkau Mesias dan Tuhan? Yesus katakan tidak ada tanda untuk kamu. Tetapi satu saja, seperti Yunus yang dipanggil ke Niniwe, dia 3 hari di dalam perut bumi. Demikianlah anak manusia akan 3 hari dalam perut bumi, dan dia akan bangkit. Saudara, mereka tidak menangkap.
Murid-murid pun yang mendengar berulang-ulang kali, tidak menangkap. Tetapi ketika diingatkan kembali, mereka teringatlah akan perkataan Yesus itu. Sebab itu, saudara, kembali kepada ajaran Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut Injil. Dan Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Power of God itu Injil. Jadi kita harus membaca, menguatkan diri kita pada Injil. Kemudian ketika kita membaca, kita para rasul dan seterusnya. Itu, saudara, adalah pengembangan. Untuk mereka melakukan Injil ini, bagaimana mereka melakukannya. Dan mengajarkannya dalam budaya, dalam situasi tertentu. Kita lihat terus ayatnya. Jadi kita tetap harus kepada Injil. 2, apa yang Yesus ajarkan dan katakan pasti terjadi. Ya dan amin. Lalu kata orang Yahudi itu kepada Yesus, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Itulah, saudara, yang Yesus katakan. Ketika Yesus, saudara, dia mengobrak-abrik bait Allah karena mereka banyak berjualan, mencari keuntungan, memeras orang, motivasi yang tidak suci. Akhirnya Yesus mengobrak-abrik. Dan kemudian Yesus boleh ditanya sama mereka. Yesus boleh berkata, rubuhkan bait Allah ini. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Hah? Orang tanya, kami membangun 46 tahun. Kamu akan bangun 3 hari? Gak masuk akal. Yang dimaksud Yesus adalah, dirinya itu adalah bait Allah yang sesungguhnya. Yang lebih dari bait Allah yang dibangun manusia. Karena Tuhan tidak mau tinggal yang dibuat oleh tangan manusia. Tuhan mau tinggal yang dibuat oleh tangannya sendiri. Termasuk hati manusia. Itu bukan dibuat oleh mesin, bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat tangan Allah. Kalau bait Allah dibuat tangan manusia. Sehingga ketika suatu hari Yesus mati dan bangkit, orang baru sadar. Oh, ini loh bait Allah sesungguhnya. Jadi kita tidak perlu lagi ke bait Allah, menghadap ke Yerusalem dan sebagainya. Tapi kita tahu kebangkitan Yesus itu, kebangkitan iman kita. Sehingga kita percaya Yesus hidup di dalam hidup kita. Bahkan kemudian 37 tahun kemudian, Yerusalem dirobohkan oleh Jenderal Titus dan bait Allah dirobohkan. Sehingga Yesus katakan tidak ada satu batu pun yang tersusun rapi. Semuanya akan dirobohkan. Karena Yesus itu adalah bait Allah. Sehingga tidak ada satu pun orang mau memberhalakan lagi yang ada dalam perjanjian lama. Karena Yesus itu telah datang, saudara, sebagai pengganti yang namanya bait Allah, sebagai pengganti dari tabut perjanjian yang suci, sebagai tiang awan dan tiang api, sebagai kemah suci. Yesus itulah yang dimaksud itu. Sehingga hari ini kita berucap syukur karena kita bisa menemukan tidak berbelok-belok, tidak perlu lagi beri korban, masuk ke tempat pembasuhan, korban bakaran. Tidak. Langsung kita bisa berdoa dan memanggil Allah kita, ya Bapa. Luar biasa. Karena darah Yesus ada pada kita. Sehingga kita memanggil Yesus, Allah itu Bapa. Kenapa? Karena Yesus yang adalah Allah turun jadi manusia. Dan disebut anak Allah. Kemudian dia mengadopsi kita. Mengangkat kita menjadi saudara. Maka kita menjadi anak Allah. Kalau Yesus datang sebagai Allah, tidak datang sebagai anak Allah, tidak sebagai manusia, dia mengadopsi kita, maka kita jadi Allah-Allah. Kan gak masuk akal. Sebab itu dia mengosongkan kealahannya, menjadi manusia, menyebut Allah sebagai Bapa. Sehingga kemudian kita menerima dia, dan kita menjadi saudara Yesus, dan kita menyebut Allah sebagai Bapa juga. Luar biasa. Kita lihat terus. Apa yang Yesus ajarkan dan katakan pasti terjadi. Yohanes 4 ayat 50-51. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup.
Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ini satu kisah ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian ada orang mendengar, orang itu datang mencari Yesus. Dan ingin membawa Yesus pergi ke tempat itu untuk menyembuhkan anak itu. Bahkan mungkin membangkitkan, karena anak itu waktu ditinggal sakitnya keras. Kalau sakit biasa nggak mungkin lah orang cari Tuhan, saudara. Ini sakit keras yang hampir mati. Ketika mereka ketemu Yesus dan kemudian Yesus berjumpa dengan orang ini, maka Yesus nggak datang ke rumahnya. Tetapi Yesus katakan, kamu pulang, pergi, anakmu sudah hidup. Luar biasa, orang ini pulang, di tengah jalan orang berkata, anakmu sudah hidup. Yesus nggak tumpang tangan, saudara. Enggak, tetapi itu kuasa perkataan Yesus. Karena dia adalah sang firman. Oleh sebab itu, ikuti ajaran Tuhan. Back to Jesus teaching. Luar biasa sekali. Itulah salah satu pilar dari gereja kita. Back to Jesus teaching. Yang kedua, mega project karakter Kristus. Yang ketiga, misi. Yang keempat itu pemuritan atau regenerasi. Yang kelima, kasih atau diakonia. Itu 5 pilar gereja kita. Bukan back to the Bible, walaupun itu kita kembali ke Alkitab. Tapi kita lebih fokus lagi. Back to Jesus teaching. Karena kita murid Yesus, tapi kita tidak mengabaikan Alkitab seluruhan. Kita tetap menerima. Tapi kita fokus kepada ajaran Yesus. Kita lihat. Simpanlah ajaran Tuhan Yesus dalam hidup. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dikatakan hendaklah itu satu perintah. Hendaklah, marilah, pergilah. Perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu. Hendaklah, pergilah, jadilah, marilah. Saudara, itu satu perintah mengandung ajakan, satu perintah untuk melakukan. Hendaklah perkataan Kristus, firman itu. Diam dengan segala kekayaannya. Luar biasa. Dengan segala kuasanya. Dengan segala kebenarannya. Dengan segala damai sejahteranya. Dan Roh Kudus itu, saudara, yang akan juga membuai firman itu. Sehingga firman itu boleh menjadi firman yang hidup di dalam kelakuan perbuatan kita sehari-hari. Itulah Kristen yang sejati. Sehingga dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa sekali ajaran Yesus. Kita harus ke sana. Kalau kita tidak fokus ke ajaran Tuhan Yesus, maka kita akan melebar. Kita menjadi agamawi. Saudara, kita menjadi liturgi terus, saudara. Kita capek dengan tata pola ajaran, dengan macam-macam tata cara agamawi. Karena kita tidak punya hati terbuka dengan Tuhan. Kita lihat terus. Lakukanlah ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Lukas 6 ayat 46 dan 49. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia disamakannya. Jangan, saudara, kita cuma berseru Tuhan, Tuhan, percaya, namun tidak melakukan. Tetapi kita harus percaya dan melakukan. Itulah artinya di sini. Ketika kita melakukan ajaran Tuhan, berarti, saudara, kita telah mengembangkan iman kita boleh berbuah. Iman kita kepada Yesus Kristus, bukan kepada perbuatan baik. Iman kita kepada Yesus bukan kepada sosial ataupun kesalehan. Tetapi kebaikan kesalehan itu buah dari iman kita. Iman saya kepada Yesus. Dan iman saya kemudian hidup bangkit dan berbuah kebaikan, damai sejahtera, murah hati, kesalehan, itu buahnya. Jadi di gereja kita harus berbuat baik.
Kita harus hidup saleh. Kita harus berbuah. Jangan di gereja, nggak perlu Bapak. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tetapi iman kita itu bagi orang yang belum percaya Yesus. Setelah kita percaya Yesus, kita iman kita kepada Yesus, gereja tidak bicara itu lagi. Tapi gereja harus bicara bagaimana iman itu hidup, berkembang, bekerja, menghasilkan buah itu tadi. Nah, kalau kita bicara kepada orang belum percaya itu, kalau kita bicara kepada orang yang percaya, kita harus mengembangkan iman kita yang sudah percaya itu. Supaya iman kita jangan mati. Kalau iman kita mati, saudara, terus kita ibadah, doa kita mau nyampe kemana? Kok bisa iman mati? Iya. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu mati. Kalau iman disertai perbuatan sempurna, artinya iman kita kepada Yesus disertai perbuatan menjadi sempurna. Iman kita kepada Yesus menghasilkan buah. Dan itulah tidak mati. Dan kalau iman kita mati, sama seperti iblis, setan-setan pun percaya kepada Tuhan, kepada Allah, dan dia gemetar. Tapi tidak ada perbuatan. Nah, kita datang di gereja, kita percaya. Namun, saudara, iman kita mati. Cuma percaya saja. Sama seperti setan juga percaya kepada Allah. Tapi tidak ada perbuatan. Maaf, saya mesti katakan demikian. Karena ini kita harus kembali kepada ajaran Yesus. Kita lihat yang terakhir. Lakukanlah ajaran dan perintah Tuhan Yesus. Lukas 6:46-49. Yang tadi sudah saya katakan Matius pasal 7. Tapi ini versi Lukas. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara mau tetap teguh, kuat, diberkati, tetap terbangun, atau saudara mau roboh, mau rusak, mulailah bangun dasarnya. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan, perkataan Yesus, ajaran Yesus, itu adalah dasar. Dasar. Dan kemudian dibangun di atasnya, yaitu ajaran Nabi, ajaran Rasul. Tapi ajaran Yesus menjadi dasar. Sebelum perjanjian baru, ajaran Nabi itu mungkin menonjol. Waktu Yesus datang, dia memberikan dasarnya. Ajaran para nabi telah digenapi semua. Karena para nabi semua berbicara tentang Yesus yang akan datang. Sehingga ketika Yesus datang, maka pengajaran nabi itu, saudara, harus semuanya itu kemudian itulah bagian dari ajaran Yesus. Dan kemudian para rasul juga. Sehingga kita melihat ajaran nabi dan ajaran rasul, kalau bertentangan dengan ajaran Yesus, berarti kita salah menafsirkan. Atau itu sudah digenapi. Kita tidak perlu lakukan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya. Mengurapi kami semua, supaya kami kembali kepada ajaran Tuhan, ajaran Yesus, ajaran Kristus. Sama seperti salah satu pilar dari gereja kami, yaitu back to Jesus teaching. Supaya kami mempunyai karakter Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus memberkati kami semuanya. Supaya kami semakin sukacita, semakin kokoh, semakin kuat. Dipakai Tuhan, tidak roboh dan tidak rusak. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.